لعنت خدا بر رژیم غاصب صهیونی. Iran dan Israel, dua negara yang disebut-sebut sebagai musuh bebuyutan di Timur Tengah. Setiap hari kita mendengar ancaman perang, serangan militer, dan konflik tanpa akhir. Tapi bagaimana kalau aku bilang, semua ini tidak sesederhana yang terlihat? Di balik layar, ada fakta mengejutkan yang jarang diketahui dunia. Iran dan Israel ternyata pernah menjadi sekutu dekat. Bahkan, beberapa laporan menunjukkan bahwa mereka mungkin masih memiliki hubungan rahasia hingga hari ini. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ada kekuatan besar yang memainkan peran di balik semua ini? Sulit dipercaya, tapi sebelum tahun 1979, Iran dan Israel bukan hanya berteman, mereka adalah sekutu dekat. Saat itu, Iran dipimpin oleh Shah Mohammad Reza Pahlavi, seorang pemimpin sekuler yang pro-barat. Iran bahkan menjadi salah satu pemasok minyak terbesar bagi Israel, meskipun negara-negara Arab lainnya memboikot Tel Aviv. Mereka juga bekerja sama dalam proyek militer rahasia, termasuk proyek Flower, di mana Israel membantu Iran mengembangkan rudal balistik canggih. Tapi semua berubah ketika revolusi Islam terjadi. Ayatollah Khomeini menggulingkan Shah dan mengubah Iran menjadi negara Islam garis keras. Sejak saat itu, Iran menyebut Israel sebagai musuh utama dan mendukung kelompok-kelompok anti-Israel seperti Hizbullah dan Hamas. Tapi apakah semua hubungan ini benar-benar berakhir? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Meskipun Iran dan Israel terlihat bermusuhan, ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa mereka masih memiliki hubungan tidak langsung. Salah satu bukti paling mengejutkan adalah skandal Iran-Contra pada 1980-an. Saat itu, Israel secara diam-diam menjual senjata ke Iran, yang sedang berperang melawan Irak. Padahal, secara publik, mereka seharusnya menjadi musuh. Lalu ada dugaan perdagangan ilegal hingga saat ini. Beberapa teknologi Israel dikabarkan masuk ke Iran melalui pihak ketiga, seperti Turki dan Uni Emirat Arab. Jadi, apakah ini berarti Iran dan Israel sebenarnya masih saling membutuhkan? Kalau memang Iran dan Israel punya hubungan rahasia, kenapa mereka terus berperang? Jawabannya ada di balik layar, di dunia intelijen dan operasi rahasia. Salah satu operasi paling terkenal adalah pembunuhan ilmuwan nuklir Iran yang diduga dilakukan oleh Mossad, Badan Intelijen Israel. Pada tahun 2020, Mohsen Fakhrizadeh, kepala program nuklir Iran, tewas dalam serangan yang sangat canggih. Lalu ada serangan cyber Stuxnet pada 2010. Virus komputer ini merusak fasilitas nuklir Iran dan memperlambat pengembangan senjata nuklir mereka. Serangan ini dianggap sebagai salah satu serangan siber paling sukses dalam sejarah. Tapi ada satu pertanyaan besar. Apakah rakyat Iran benar-benar membenci Israel? Ataukah ini hanya propaganda pemerintah? Beberapa laporan menunjukkan bahwa di Iran, ada warga yang diam-diam mendukung Israel. Bahkan, beberapa akun media sosial dari Iran terang-terangan memuji Israel dan menolak kebijakan pemerintah mereka sendiri. Tapi di sisi lain, pemerintah Iran juga menggunakan media untuk menciptakan narasi bahwa Israel adalah musuh utama. Di balik ketegangan antara Iran dan Israel, ada satu fakta menarik yang jarang dibahas. Iran memiliki komunitas Yahudi terbesar di Timur Tengah, selain Israel sendiri. Meskipun Iran sering disebut sebagai musuh utama Israel, sekitar 8.000 hingga 10.000 warga Yahudi masih tinggal di Iran, terutama di Teheran, Isfahan, dan Shiraz. Bahkan, Iran memiliki lebih dari 20 sinagog aktif, rumah sakit Yahudi, dan sekolah-sekolah Yahudi yang tetap beroperasi meskipun ada tekanan politik. Jadi, apakah kebencian ini benar-benar dari rakyat, atau hanya permainan politik? Jika melihat sejarah, banyak negara yang awalnya musuh bebuyutan akhirnya berdamai. Contohnya, Israel dan Uni Emirat Arab yang kini memiliki hubungan diplomatik setelah bertahun-tahun bermusuhan. Tapi bagaimana dengan Iran dan Israel? Beberapa ahli percaya bahwa jika terjadi perubahan kepemimpinan di Iran, kemungkinan besar hubungan dengan Israel bisa mencair. Tapi di sisi lain, selama kepentingan geopolitik dan ideologi tetap bertentangan, perang bayangan ini mungkin tidak akan pernah berakhir. Dan jika benar-benar terjadi perang terbuka antara Iran dan Israel, siapa yang akan menang? Satu hal yang pasti, politik global selalu penuh kejutan.